Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hal yang mendorong orang untuk masuk Islam dan memutuskan menjadi mualaf. Sementara, bagi Abel Buzarkuis, perpindahannya dimulai dari kunjungan ke era Ottoman, Masjid Biru, atau Masjid Sultan Ahmed, di Istanbul. Dia seorang akademisi Argentina yang mengajar psikologi di Buenos Aires. Dan ia menemukan dirinya tertarik pada Islam ketika ia mengunjungi Istanbul 5 tahun lalu atas rekomendasi seorang teman. Dia berasal dari keluarga Katolik yang taat dengan keturunan Lebanon. Buzarkuis mengaku selalu memiliki keraguan tentang iman orang-orang di sekitarnya sejak kecil. Saya dilarang komunion karena saya bertanya. Saya bertanya tentang selibat, tentang mengapa mereka tidak membantu orang miskin meskipun gereja memiliki emas tetapi masih meminta umat untuk menyumbang, ketika saya berusia 9 tahun, ucapnya. Pencarian imannya berubah pada 2017 ketika ia memutuskan untuk mengambil penerbangan panjang ke Spanyol untuk menghadiri program pelatihan. Kemudian singgah di Istanbul atas rekomendasi temannya. Sepertinya sekarang itu adalah tiket sekali jalan. Saya meninggalkan hati saya di sana. Saya tidak berbicara bahasa Turki dan bahasa Inggris saya berkarat, tetapi saya tidak pernah merasa seperti orang asing selama berada di Istanbul, katanya. Panggilan azan adalah yang pertama yang benar-benar menarik Buzarkuis untuk masuk Islam. Ketika saya pertama kali mendengarnya, saya sedang makan siang. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa Turki adalah negara yang sulit. Sebelum kunjungan saya dan ketika saya mendengar azan dari pengeras suara, saya pikir itu seperti sirene serangan udara sekitar dan melihat tidak ada yang bergerak sama sekali. Orang-orang menjalani kehidupan mereka, kenangnya. Setelah mendengarnya untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk berkunjung ke Masjid Biru terdekat. Saya berdiri di tengah orang-orang dan saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya pikir saya menemukan sesuatu yang telah lama hilang dan mulai menangis, kenangnya. Kemudian, dia mendengar azan lagi. Seorang pria menepuk bahu saya dan mengangguk untuk pergi ke belakang pagar kayu. Sebelum pertemuan jemaah untuk sholat, saya pergi ke sana bersama turis lain dan mulai mengawasi mereka. Itu hanya pagar kecil yang bisa saya lompati dengan mudah tapi saya merasa ada celah besar yang memisahkan saya dari orang-orang yang berdoa, ujarnya. Kunjungannya di Istanbul berlangsung selama 4 hari. Akan tetapi dia merasakan dorongan untuk kembali. Setelah kembali ke rumah, Buzarkuis mencurahkan waktunya untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Saya merasa gelisah dan musik adalah satu-satunya hal yang menenangkan saya. Saya mencari online untuk beberapa musik yang mungkin berhubungan dengan Islam tetapi sebaliknya, saya menemukan versi azan dan bacaan Al-Quran yang berbeda. Saya mulai mendengarkannya saat bepergian untuk bekerja dan mulai merasa tenang, katanya. Kemudian, ia mulai mengunjungi masjid-masjid di Buenos Aires, belajar bahasa Arab dan mengajukan pertanyaan kepada para imam tentang Islam. Segera, dia ke masjid 3 hari sepekan, di mana orang beriman mengajarinya tentang sholat dan zakat, suatu bentuk sedekah dan rukun Islam. Zakat adalah jawaban atas pertanyaan saya tentang iman. Saya melihat cara yang sempurna untuk membantu orang lain dalam zakat, katanya. Buzarkuis kemudian mulai melakukan sholat dengan orang lain tetapi tanpa syahadat, sumpah yang harus diambil setiap muslim sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Orang-orang bertanya kepada saya mengapa saya tidak disumpah, tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa hati saya masih belum siap. Setelah saya merasa siap, saya mengambil sumpah pada Januari 2018 dan terus menghadiri sholat berjamaah, katanya. Perjalanan berikutnya ke Turki semakin memperkuat imannya.
Buzerquis mengatakan, dia tidak khawatir akan melewatkan sholat karena ada cukup banyak masjid di Turki. Turki adalah tempat saya mulai serius mempertimbangkan untuk masuk Islam. Ini adalah tempat di mana Islam mengudara. Ini adalah perasaan yang kuat. Ketika saya kembali ke Turki, saya mengunjungi Masjid Biru lagi dan menangis. Saya merasa seperti saya kembali ke rumah, kata dia. Setelah perpindahan agama, ia memilih nama baru untuk dirinya sendiri, yakni Abdul Jalil, atau hamba yang maha mulia, sebuah kata sifat yang dikaitkan dengan Allah. Pada 2019, ia mendapat kesempatan untuk menghadiri haji, ziarah muslim yang merupakan rukun Islam yang kelima. Belakangan ini Buzerquis tidak pernah melepas takiyahnya, yaitu peci yang dipakai pria muslim saat melaksanakan sholat. Saya senang menjadi seorang muslim dan ingin orang lain juga mengetahuinya. Jadi, saya selalu memakai takiyah, katanya. Argentina adalah negara yang didominasi Kristen tetapi menjadi bangsa dengan sistem sekuler. Pemeluk agama bebas membangun masjid dan melakukan dakwah karena ada undang-undang yang melarang diskriminasi agama. Ini adalah sesuatu yang tidak terlihat di banyak negara lain. Di negara yang lebih maju di mana tindakan Islamofobia merajalela, kehadiran Muslim di Argentina saat ini berasal dari masa eksplorasi dan penaklukan Spanyol selama abad ke-15 hingga ke-16. Pemukim Muslim pertama yang disebutkan adalah Maurice Morisco abad ke-15, Muslim dari semenanjung Iberia keturunan Afrika Utara dan Spanyol, yang menjelajahi Amerika dengan penjelajah Spanyol. Banyak dari mereka menetap di Argentina yang melarikan diri dari penganiayaan di Spanyol. Ajaran Islam juga dibawa ke Argentina oleh imigran dari negara-negara Arab, seperti Suriah dan Lebanon. Saat ini, di Argentina terdapat 3,5 juta keturunan Arab. Meskipun mayoritas dari mereka menganut Kristen dan Yahudi, Muslimin memang tampak hidup nyaman tanpa diskriminasi sosial di Argentina. Pemerintah Argentina juga telah mengeluarkan undang-undang untuk kebebasan berjilbab bagi muslimah. Wanita muslim juga diizinkan mengenakan jilbab di KTP ataupun paspor mereka. Kebutuhan pangan halal di negara ini juga cenderung mudah. Restoran halal banyak beredar dan pemotongan hewan halal pun tersedia. Pemakaman muslim juga ada di Buenos Aires yang didukung penuh pemerintah. Masjid-masjid dibangun pada 1980-an. Masjid pertama dibuka di Buenos Aires pada 1983 dengan dukungan dari Kedutaan Besar Iran. Masjid yang dibangun dengan inisiatif Arab Saudi inilah yang kemudian menjadi masjid terbesar, tak hanya di Argentina, tapi juga di Amerika Latin.